Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 Sekolah Dasar bersama Ibu Miftahur Rahmah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu ingat pesan ibu. Apakah itu pesan ibu? Yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak dan hindarilah kerumunan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah laksanakanlah salat 5 waktu sehari dan semalam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik, diharapkan anak-anak ibu mampu memahami syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yuk anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, untuk lebih semangatnya kita belajar hari ini, mari kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Judul lagu kita hari ini adalah Mari Berwudu dengan nada lagu Potong Bebek Angsa. Marilah berwudu bersama, melakukan solat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la, la 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 la. Ya, silakan anak-anak ibu nanti bernyanyi dengan orang tuanya atau kakaknya atau adiknya di rumah. Ketahuilah anak-anak ibu semuanya, wudhu artinya adalah bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sah salat. Dengan berwudhu, kamu menjadi suci. Apa sajakah syarat wudhu? Syarat wudhu yang pertama adalah beragama Islam. Jadi ketika anak-anak ibu ingin berwudhu, maka syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah kita beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Tahukah anak-anak ibu apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, yang antara sesuatu yang bisa memberi manfaat atau sesuatu yang akan merugikan diri sendiri. Itu namanya mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Syarat wudhu yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Karena kalau kita berhadas besar, maka cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Syarat wudhu yang keempat adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Apakah itu air yang suci dan mensucikan? Air yang suci dan mensucikan itu contohnya adalah air hujan, air laut, air mata air, air sungai, air sumur, air salju, air embun. Itu adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang ibu sebutkan tadi sah digunakan untuk melaksanakan wudhu. Selanjutnya yang kelima, syarat wudhu adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, ke anggota wudhu kita. Misalnya, anggota wudhu kita adalah tangan. Ya, membasuh tangan sampai 2 mata siku. Ketika tangan anak-anak ibu atau jari anak-anak ibu ada kutek, ya, yang menghalangi sampai air ke dalam kukunya, maka wudhunya tidak sah. Ya. Atau anggota wudhu anak-anak ibu dilampisi dengan dengan tip X, ya, atau dengan cat,
tidak sampai air ke anggota wudhunya, maka wudhunya nanti menjadi tidak sah. Sekarang kita lihat rukun wudhu. Berapakah rukun wudhu itu? Rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Kita membaca niat wudhu ketika kita membasuh muka. Apakah lafal niat wudhu? Lafal niat wudhu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Yang kedua, rukun wudhu adalah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Anak-anak ibu harus menyempurnakan basuhannya sampai ke 2 siku. Ketika tidak sampai hingga siku membasuh tangan dalam ketika berwudu, maka wudu menjadi batal. Karena itu merupakan rukun wudu. Rukun wudu yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kelima, rukun wudu adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah mengerjakan secara berurutan atau tertib. Jadi tidak boleh kita melakukan wudu itu dengan bolak-balik. Harus sesuai dengan urutannya. Karena rukun wudu yang keenam itu adalah tertib. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah wudu. Apa sajakah yang menjadi sunnah wudu? Yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan berwudu. Apakah bacaan basmalah itu anak-anak ibu? Bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita akan memulai berwudu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu termasuk dari sunnah wudu. Kita kerjakan, kita mendapat pahala. Yang kedua, menggosok gigi. Ketika kita berwudu, kita disunahkan juga menggosok gigi. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu merupakan sunnah wudu yang ketiga. Selanjutnya, sunnah wudu yang keempat, berkumur-kumur. Diambil air, dimasukkan ke dalam mulut, lalu diguncang di dalam mulut kita, dikeluarkan lagi. Itu namanya berkumur. Yang kelima, membersihkan hidung. Dimasukkan air ke dalam hidung, dihirup, lalu dibersihkan keluar. Yang keenam, mengusap seluruh kepala. Kalau rukunnya tadi mengusap sebahagian kepala. Kalau sunnahnya mengusap seluruh kepala. Itu adalah sunat wudu. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Sunnah wudu yang kedelapan adalah mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Jadi anak-anak ibu ketika berwudu, yang dibasuh terlebih dahulu adalah anggota wudu yang kanan, baru setelah itu diikuti dengan anggota wudu yang kiri. Yang kesembilan, membaca doa selesai berwudu. Apakah doa selesai berwudu itu? Doa selesai berwudu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Silahkan nanti anak-anak ibu hafalkan doa sesudah berwudu ini di rumah bersama orang tuanya. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Apa sajakah yang bisa membatalkan wudu kita? Yang pertama adalah buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil atau pipis. Yang ketiga, buang air besar. Selanjutnya, yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Tahukah anak-anak ibu apakah itu kubul? Kubul adalah tempat keluarnya pipis kita. Dan apakah itu dubur?
dubur adalah tempat keluarnya tinja ketika kita buang air besar. Jadi, ketika telapak tangan anak-anak ibu menyentuh kubul atau duburnya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, itu membatalkan wudhu. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah tidur. Kenapa tidur bisa membatalkan wudhu? Karena ketika kita tidur, kita tidak sadar apakah kita kentut, apakah kita menyentuh kubul atau dubur kita dengan telapak tangan. Yang keenam yang membatalkan wudhu adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Itulah anak-anak ibu ketentuan-ketentuan dalam berwudhu. Mulai daripada syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan nanti di rumah anak-anak ibu untuk tugasnya hari ini adalah menghafal doa sesudah berwudhu. Setelah anak-anak ibu hafal doa setelah berwudhu, kamu buatkan videonya atau kamu boleh rekaman suara saja. Setelah itu kamu kirimkan ke ibu. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.